masih tetap semangat? Atau sudah mulai bosan? Bosan belajar di rumah? Pingin ke sekolah? Pasti. Contoh tahu itu. Kalian sudah mulai malas di rumah kan? Karena kalau di rumah, kalian tidak hanya belajar, tetapi harus bantu orang tua bekerja. Itu berat bagi kalian. Nah, adik-adik, sebenarnya belajar itu mencakup keseluruhan, bukan hanya belajar pengetahuan, tetapi harus dibangun juga, dilatih juga keterampilannya. Bukankah itu adik-adik salah satu misi sekolah kita? Pelatihan jasmani. Hari ini kita akan belajar rekonsiliasi relasi dengan orang tua. Mari kita mulai acara pembinaan kita pada hari ini. Kita siapkan hati kita tundukkan kepala, dan kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. Dari beberapa bulan berjalan, kalau kita bisa lalui, itu bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kemurahan Tuhan yang masih memberikan kita perlindungan, kesehatan, dan pemeliharaan. Patutlah kita mengucap syukur kepadanya. Mari kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Kita panjatkan pujian kita. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Adik-adik, mari kita menyiapkan hati kita untuk mengikuti pembinaan pada hari ini. Shalom dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak, rasa kita semua dalam keadaan baik-baik ya, sehingga boleh mengikuti kelas pembinaan pada pagi hari ini. Dan juga Bapak mengharapkan semua kita juga khususnya keluarga kita dalam keadaan baik. Nah, adik-adik sekalian, ini merupakan sebuah kelebihan daripada sekolah metodis.
di mana kita bukan hanya memperhatikan akal budi kita, tapi kita juga memperhatikan karakter kita dan moralitas kita, serta kerohanian kita. Dengan kata lain, ketika kita sekolah di Metodis, kita boleh memperhatikan secara utuh di dalam kehidupan kita. Mari kita sebelum mendengarkan pembinaan ini, kita sekali lagi kita mohon supaya Tuhan menolong kita, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Tuhan memberikan kami kesehatan yang baik pada saat ini untuk bersama-sama mengikuti pembinaan. Tuhan tolong kami supaya kami dibekali dan diberkati sehingga hidup kami semakin disempurnakan seperti yang Tuhan kehendaki. Tuhan tolong juga hamba-Mu yang akan mengajar di dalam pembinaan ini. Tambahkan kami hikmat bijaksana untuk mengerti. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik yang terkasih, di masa COVID-19 ini adalah sesuatu yang tidak biasa. Ini sesuatu yang terjadi melanda seluruh dunia dan berimbas ataupun mempengaruhi sekolah-sekolah di seluruh dunia. Kalau kita memperhatikan dengan baik-baik, sekolah di dalam masa-masa seperti sekarang ini terpaksa harus secara online atau daring ya, dalam jaringan untuk mengikuti proses pembelajaran. Namun ketika kita belajar di dalam proses daring demikian, hal yang tidak bisa dihindari adalah mau tidak mau setiap anak-anak sekolah, setiap kita yang biasanya tidak diizinkan papa mama untuk memegang handphone setiap hari, sekarang papa mama sepertinya kesulitan untuk tidak memberikan kita kesempatan lagi memegang handphone. Dan inilah yang masalahnya terjadi adalah ketika siswa-siswi setiap hari memegang handphone, membuat mereka tidak bisa lagi terhindar untuk apa? Bermain games. Diajak teman bermain games. Sehingga kita bisa melihat ada begitu banyaknya games yang ada. Kita tahu ada ML, ya ada PUBG, ada Free Fire, ada juga mungkin Cooking Dust dan sebagainya. Mungkin adik-adik lebih tahu daripada Bapak. Tetapi adik-adik yang terkasih, Bapak ingin kasih tahu. Sekalipun di masa seperti ini kemungkinan kita bermain games itu ada, tetapi perhatikan ada dampak negatif yang perlu kita perhatikan. Menurut seorang psikolog anak yang bernama Mariana, dia mengatakan demikian. Gadget memang bermanfaat untuk perkembangan anak, tapi tidak boleh berlebihan. Harus ada aturan, jangan sampai menjadi screen edit. Apa artinya screen edit? Screen edit ada sebuah kecanduan menatap layar, baik di ponsel, baik itu tablet maupun layar komputer. Adik-adik yang terkasih, Bapak bukan melarang kita bermain games. Tetapi Bapak ingin sampaikan, jangan sampai games itulah yang mengendalikan kita. Membuat pikiran kita, waktu kita habis untuk bermain games setiap hari. Bapak ingin sampaikan kepada adik-adik sekalian, dampak daripada seseorang yang kecanduan. Bapak juga punya 2 anak remaja. 1 SMP, 1 SMA. Bapak juga memberitahu kepada mereka bahwa kecanduan games itu bisa diibaratkan orang kecanduan narkoba. Kecanduan akan rokok, kecanduan akan judi, kecanduan akan pornografi. Bapak ingin memberitahu kepada adik-adik sekalian, jangan sampai adik-adik juga mengalami kecanduan sama seperti orang kecanduan narkoba. Nah, oleh sebab itu, apa dampak daripada anak yang kecanduan? Pertama, dia tidak suka lagi membaca buku yang sifatnya visual statis. Ini yang dikatakan oleh psikolog. Artinya, tulisan-tulisan yang mati itu ataupun tampilan-tampilan yang kaku itu akan membuat mereka tidak lagi suka untuk membacanya. Karena mereka sudah terbiasa untuk melihat tampilan-tampilan yang bergerak, tampilan-tampilan yang indah, yang warnanya warna-warni. Dengan kata lain, seseorang yang kecanduan bermain games, dia akan sulit sekali menarik untuk belajar.
mata pelajaran yang ada di buku dengan baik. Ini yang pertama. Dampak kecanduan yang kedua adalah konten permainan games yang ada ataupun tontonan yang kurang baik itu akan memicu kekerasan, memicu bullying, dan bahkan juga membawa kita menjadi emosi yang tidak stabil, tidak terkendalikan. Nah, ada juga anak-anak yang menjadi suka melawan orang tua dan merasa kesenangannya terganggu, menjadi emosi kepada papa dan mama. Kemudian juga ada kecanduan yang lain, mengurung diri ke dalam kamar. Susah untuk lagi bersosialisasi keluar. Sehingga terjadi apa? Sulit untuk keluar berolahraga, menghirup udara segar, tidak lagi dilakukan. Ada satu hal lagi, ketika seseorang kecanduan, membuat dia apa? Waktu tidur dia nyenyak dia kurang. Waktu untuk makan menjadi terganggu. Dengan kata lain, nafsu makannya menjadi terganggu. Jadi tidak heran orang yang kecanduan, tubuhnya akan semakin hari semakin kurus. Kesehatannya juga akan terganggu. Bapak tidak mau untuk kita, anak-anak sekolah metodis, terganggu oleh karena hal yang demikian. Adik-adik yang terkasih, di masa-masa sekarang ini, papa mama juga harus bekerja lebih keras lagi. Papa mama tidak memenuhi kebutuhan hidup, mereka harus mengambil waktu yang lebih lagi memperhatikan. Kenapa? Karena kondisi ekonomi bangsa dan negara kita juga semakin hari semakin sulit. Apalagi yang terjadi beberapa waktu yang lalu, kita semuanya tidak bebas untuk keluar. Papa mama kesulitan juga untuk keluar berdagang dan berbisnis. Masa-masa new normal, masa-masa seperti sekarang ini, sepertinya ini masa kesempatan yang harus dipergunakan papa mama. Tetapi coba kita bayangkan, ketika papa mama memperhatikan untuk bagaimana mencari uang lebih baik, memenuhi kebutuhan hidup kita, kebutuhan kita, studi kita dan sebagainya, tiba-tiba mengetahui kondisi kita kecanduan. Coba bagaimana perasaan papa mama di dalam menghadapi demikian. Bukan tidak mungkin semula Anda dulu adalah anak-anak yang baik, yang taat sama orang tua. Tetapi ketika masa-masa daring, sekolah di dalam rumah inilah membuat Anda menjadi berubah. Mengapa bisa demikian? Mungkin saja Anda secara tidak sadar sudah kecanduan. Sehingga membuat karakter kalian menjadi berubah. Nah, Bapak hari ini melalui pembinaan ini ingin mengingatkan kita beberapa hal. Pertama, Bapak ingin supaya adik-adik sekalian, ketika kita belajar di rumah, daring di dalam rumah, ingat, janganlah melawan orang tuamu. Orang tua adalah wakil Tuhan di dalam dunia ini yang melahirkan kita dan membesarkan kita. Kalau kita tahu sesungguhnya orang tua kita tidak bisa memilih mau anak yang bagaimana yang mau dilahirkan. Demikian juga kami sebagai orang tua juga tidak bisa memilih anak-anak yang mau bagaimana yang mau kita lahirkan. Kalau kami bisa memilih, kami juga pasti akan pilih anak-anak yang pintar, yang cantik, yang ganteng, yang taat sama orang tua. Tetapi kita tahu anak-anak itu pemberian Tuhan. Orang tua itu pun Tuhan yang memberikan bagi kita. Oleh sebab itulah ketika kita sebagai anak bisa menghormati orang tua, itu artinya apa? Menghargai pemberian Tuhan. Ayo kita perhatikan satu bagian Alkitab yang katakan Efesus 6 ayat 2-3. Efesus 6 ayat 2-3 firman Tuhan katakan demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Firman Tuhan memberitahu pada kita ada berkat yang Tuhan berikan bagi anak-anak yang taat pada orang tua. Yang menghormati orang tua. Yaitu apa? Berbahagia dan panjang umur. Bapak juga mengharapkan adik-adik sekalian hidup penuh kebahagiaan dan panjang usia. Bukan pada saat ulang tahun saja nyanyi selamat ulang tahun, panjang umur, panjang usia dan berbahagia. Tetapi Bapak ingin kita yang taat
pada firman Tuhan, menerima janji firman Tuhan. Yang kedua, Bapak juga mengharapkan setiap kita mencintai orang tua selagi ada kesempatan. Beberapa waktu yang lalu ada pemberitaan di mass media. Nah, coba perhatikan di mass media ada pemberitaan yang berbunyi demikian. Kisah haru anak kehilangan ayah dan ibu dalam 15 hari usai dinyatakan COVID atau positif corona. Coba perhatikan dalam waktu setengah bulan saja papa dan mama harus meninggalkan anak-anaknya. Belum lagi kita mendengar ada 1923 anak Indonesia kehilangan orang tua akibat wabah virus corona. Teman-teman, adik-adik yang dikasihi Tuhan. Hari ini di dalam rumah kita masih punya papa dan mama. Adik-adik kita, teman-teman kita di luar, mereka sudah kehilangan papa dan mama mereka. Hari ini Bapak ingin beritahu pada kita. Papa dan mama yang Tuhan berikan bagi kita tidak akan selamanya hidup dalam dunia ini untuk selamanya. Terlalu banyak alasan manusia meninggalkan dunia ini. Oleh sebab itu Bapak mengharapkan selagi papa mama ada di sampingmu, hargailah mereka, cintailah mereka. Jangan sampai ketika papa mama sudah meninggal dunia, Anda baru menyesal tidak punya kesempatan mencintai mereka. Hal yang ketiga, Bapak juga ingin supaya adik-adik sekalian di masa-masa seperti sekarang ini membuat Anda juga tetap bisa memberikan yang terbaik buat papa dan mama. Mungkin kau berkata, apa yang bisa saya berikan untuk papa dan mama? Mungkin kau berkata, tunggu nanti saya besar, saya akan menjadi pengusaha, saya akan memberikan sesuatu yang maunya papa apa, saya akan berikan pada papa. Mama maunya apa, saya akan berikan yang terbaik pada mama. Adik-adik yang sekalian, jangan tunggu nanti baru Anda memberikan yang terbaik buat papa dan mama. Bapak ingin memberitahu, sekarang ini juga Anda bisa memberikan yang terbaik buat papa dan mama. Yaitu bagaimana? Belajar sungguh-sungguh. Papa mama tidak mengharapkan uangmu, papa mama tidak mengharapkan kekayaanmu. Papa mama mengharapkan apa? Pelajaran di sekolahmu baik-baik. Hal yang keempat, melalui pembinaan ini Bapak ingin memberitahu pada kita, hal yang keempat, berdoalah untuk kesehatan dan pekerjaan papa mamamu. Tadi Bapak sudah kasih tahu, sekarang ini banyak orang tua yang harus bekerja di luar. Mereka bukan tidak mungkin bisa terinfeksi penyakit corona ini. Tugas kita yang berada di rumah apa? Bukan tidak melakukan apa-apa. Doakan papa mama yang bekerja di luar, memenuhi kebutuhan hidup. Ingat, hari ini kita bisa ada sepiring nasi untuk dimakan. Itu karena Tuhan memberikan papa mama kesehatan yang baik. Kesempatan untuk bekerja, mencari uang. Kalau papa mama sakit, tidak diberikan kesehatan yang baik, nggak mungkin kita bisa makan sepiring nasi dengan baik. Oleh sebab itu setiap kali kita memakan, kita berdoa, Tuhan terima kasih. Untuk papa mama diberikan kesehatan yang baik. Sehingga mereka bisa bekerja, mencukupkan kebutuhan. Tuhan berkati pekerjaan papa dan mama. Tuhan lindungi papa dan mama. Khususnya di masa-masa seperti sekarang ini. Itu artinya kita sebagai anak di dalam rumah tangga tetap punya andil. Bisa bagaimana memperhatikan keluarga. Inilah peran kita sebagai anggota keluarga. Yang terakhir, Bapak ingin memberitahu pada kita. Ingat, hari ini kita sebagai anak. Suatu hari kelak, kita akan menjadi orang tua. Oleh sebab itu, ingatlah. Hari ini ketika kita menjadi anak, kita bisa bagaimana menghormati orang tua kita. Suatu hari kelak, ketika kita jadi orang tua, saya yakin dan kita semua pasti mau jadi berumah tangga kan? Ketika kita punya anak, kita juga rindu, anak-anak kita juga menghormati kita sebagai orang tuanya. Alkitab mengajarkan hukum tabur tuai. Apa yang kamu tabur, itulah yang akan kamu tuai. Dengan kata lain, hari ini ketika Anda bisa menghormati
papa mamamu. Suatu hari kelak, anak-anakmu pun bisa belajar menghormati engkau. Anak-anakmu bisa belajar daripada engkau dalam menghormati papa mama. Oleh sebab itu, di masa-masa seperti sekarang ini, Bapak mengharapkan melalui pembinaan ini Anda semakin menghormati orang tua, semakin mencintai orang tua. Kalaupun ada di antara kalian yang selama ini punya masalah dengan orang tua, cari papa mamamu dan katakan, papa mama, ampuni saya, maafkan saya akan berubah. Setelah saya mengikuti pembinaan ini, saya tahu papa mama ada pemberian daripada Tuhan. Saya harus menghormati, saya harus menghargai pemberian daripada Tuhan. Adik-adik yang terkasih, sebagai penutup di dalam pembinaan ini, Pak Pendeta, Bapak akan mendoakan kalian, mendoakan keluarga kalian, mendoakan kesehatan daripada kalian, mendoakan kebutuhan hidup daripada kalian, mendoakan hubungan antara papa mama dengan kamu. Siapa di antara kalian yang mau didoakan? Silakan angkat tangan supaya wali kelas bisa memperhatikan. Ayo, adik-adik, siapa yang mau didoakan? Supaya papa mama tetap diberikan kesehatan yang baik, mencukupkan kebutuhan hidup dengan baik, hubungan papa mama dengan kamu juga bisa menjadi lebih baik lagi. Silakan, siapa mau didoakan, angkat tanganmu. Baik, Bapak akan pimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih. Pada pagi hari ini ataupun siang hari ini, kami boleh bersama-sama berkumpul mengikuti pembinaan. Kami tahu Tuhan Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Engkau mengetahui kerinduan kami. Bapa, kami bersyukur untuk kesehatan yang boleh Tuhan berikan bagi kami. Dan pada saat ini kami berdoa, ya Tuhan juga terus memberikan kesehatan bagi papa dan mama kami. Supaya papa mama juga tetap terus bisa bekerja dengan baik. Supaya papa mama juga dalam memenuhi kebutuhan hidup, Tuhan tambahkan mereka hikmat bijaksana daripadamu. Bapa yang di surga, pada saat ini kami juga berdoa. Supaya hubungan kami dengan papa dan mama menjadi lebih baik. Kami bisa menghormati papa mama, bisa mencintai papa mama, dan juga semakin mengasihi papa dan mama. Terima kasih Bapa di surga untuk orang tua yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Bapa, Engkau baik, sungguh baik, dan sangat baik. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, kita dibina. Bagaimana cara kita menghormati orang tua kita? Bagaimana kita membangun hubungan baik kita dengan orang tua kita. Nah adik-adik, sudah seharusnya kita berterima kasih dan menyayangi papa dan mama kita. Sebagai ucapan terima kasih kita kepada papa dan mama kita, mari kita nyanyikan satu lagu untuk papa dan mama kita atas nasihat, atas bimbingan yang diberikan kepada kita. Mari kita nyanyikan lagu untuk papa dan mama kita. Ku nyanyikan lagu ini untuk mamaku yang menjaga aku sampai saat ini. Kasih sayangnya padaku sepanjang masa, nasihatnya selalu teringat di hatiku. Ku persembahkan lagu ini untuk papaku yang membimbing aku selama hidup ini. Kasih sayangnya padaku tak terlupakan, selalu dukung aku menggapai cita-cita. Terima kasih oh Tuhan, Kau berikan kepadaku mama dan papa yang sangat ku sayangi.
Dia membimbing aku selama hidup ini. Kasih sayangnya padaku tak terlupakan, selalu dukung aku menggapai cita-cita. Terima kasih, oh Tuhan, Kau berikan kepadaku Mama dan Papa yang sangat ku sayangi. Terima kasih Mama Papa, cinta kami kepadamu tak akan berubah untuk selama-lamanya. Terima kasih, oh Tuhan, Kau berikan kepadaku Mama dan Papa yang sangat ku sayangi. Terima kasih Mama Papa, cinta kami kepadamu tak akan berubah untuk selama-lamanya. Baiklah adik-adik, kita sudah mengikuti pembinaan pada hari ini, dan kita akhiri pembinaan ini. Kita bersama-sama tutup di dalam doa Bapa kami dalam bahasa Mandarin. Lipat tangannya dan tutup matanya, kita berdoa. Chu Tawen. 我们在天上比父，愿人都尊父的名为圣。愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。 Sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.